Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Syukur alhamdulillah, ini kita ada waktu luang untuk edukasi ya tentang seputar pertaringan. Di sini ada beberapa macam taring ya. Jadi yang kita bahas itu tentang ciri-ciri dan bentuk fisik taring original alam. Nah, jadi di sini saya tidak punya taring untuk sampel yang palsu ya. Jadi saya hanya menjelaskan ciri-ciri yang ada di sini saja yang original. Nanti bisa kalian bedakan sendiri antara yang ori dan yang palsu ya. Baik, pertama kita akan membahas seputar taring yang original itu tentunya yang ngurak ya. Original ngurak. Ngurak, arti kata ngurak itu mati karena usia. Jadi bukan hasil buruan ya. Nah, mati karena usia itu terjadi karena adanya kerusakan pada taring sang hewan tersebut ya. Ibaratkan ini kita ambil contoh ya. Ini retakan ini disebut ngurak ya. Jadi hewan tersebut akan mengalami kesulitan untuk memangsa atau memakan hasil buruan dia sehingga dia terjadilah kelaparan ya. Atau misalkan ketika ini taringnya sakit, jadi dia tidak bisa berburu lebih maksimal, akhirnya kelaparan dan mati karena alami ya, bukan hasil buruan. Nah, untuk retakan-retakan seperti ini sebetulnya ini memang dari alam tidak bisa kita tiru ya. Kalaupun ditiru itu pasti akan sangat mudah terlihat, sangat sekali mudah terlihat. Jadi perbedaannya dari alam itu dia abstrak ya, retakannya itu bukan hasil dari buatan. Kalau misalkan hasil buatan pun itu akan sangat berbeda, tidak akan semulus retakan yang alami dari alam. Nah, untuk taring yang alami itu ada dua kategori ya biasanya yang saya tahu. Kalau taring dalamnya kopong atau ada lubang di dalamnya, ada rongga, itu biasanya dia betina ya. Nah ini kita ambil contoh. Nah ini yang ada tengahnya, titik tengah ini, dia itu kopong ya, dalamnya itu sampai ke atas. Kopong itu bukan berarti dia mudah rusak atau apa, bukan, tapi memang ada urat darah. Nah urat darah ini sama dengan hal kita seperti manusia. Kalau misalkan gigi kita rusak, itu akan mengeluarkan darah ya. Nah darah ini akan mengalir ke bawah sampai ke lubang ini ya, lubang kopong ini. Ini kita ambil contoh yang lebih mudah aja ya. Nah ini nih. Nah ini urat darah ya ini ya, yang disebut kopong urat darah itu ini ya. Jadi betina itu biasanya ada yang seperti ini dan dia sampai ke bawah ya. Nah titik ini, titik bawah ini sampai ke sini ya. Jadi ketika taringnya patah, itu dia akan mengeluarkan darah dan ngalir ke bagian bawah ini ya. Ini. Jadi taring itu memang unik ya kalau kita berbicara tentang taring. Dan ini pun bisa kalian lihat ya. Ini nih. Bentar, saya zoom ya. Nah ini nih. Ini juga ada lubang ya, dari bawah sampai ke atas tuh dia ada. Jadi kalau yang ada titiknya itu biasanya dia betina ya. Nah ini kita ambil yang taringnya ya, sama. Ini ada titiknya juga. Nah, adapun yang tidak memiliki kopong seperti taring ini nih. Ini yang tajam ini biasanya dia jantan ya. Karena kalau yang jantan tuh dominan dia runcing bagian bawahnya. Jadi sifat karakter jantan itu memang harus siap memangsa ya. Jadi ini perlu yang runcing bagi dia. Juga yang ini ya, dia pun runcing ya. Jadi kalau yang runcing seperti ini, dia jantan ya. Dan ini ada retakan ya, retakan alami. Nah, kita juga ingin membahas ya tentang akun yang bertanya kemarin ya. Ini saya buka ya. Nah, itu kan dia berbicara tentang taring yang saya pegang ini. Katanya dibuat dari tulang yang dibentuk seperti taring. Jadi maksud dia tuh mungkin dia nyangkanya taring ini dibuat dari tulang dan dibentuk seperti taring. Nah, bisa kalian lihat ya, taring yang original itu, yang ngurak ya, kita berbicara yang ngurak karena saya taring itu spesial ngurak semua ya. Ini dia ada retakan ya, retakan alami. Kalau tulang yang dibentuk seperti taring, warnanya pun udah beda. Juga dia tidak bisa memiliki retakan ngurak seperti ini. Kalaupun ditiru, itu nggak akan bisa seperti alami, seperti ini ya, mulus seperti ini. Ini retakannya itu bukan hasil buatan manusia, tapi memang dari alam. Nah, retakan ini bukan berarti retak pecah ya, tapi memang urat dari dalamnya itu memang ada retakan. Tuh, ini dipegang ini dia mulus loh. Dipegang ini dia kita kalau pegang ini ya nggak merasakan seperti ada apa ya, seperti ada pecahan nggak. Jadi ini dipegang ini mulus. Tuh, dipegang ini mulus. Jadi tidak ada retakan dari luar, ini retakan dari dalam. Itu ya. Jadi saya menjawab ya pernyataan tentang akun yang barusan saya perlihatkan. Mungkin itu ada kekeliruan, dia mungkin salah paham. Saya tidak akan menyalahkan ya, karena kita saling belajar lah. Jadi saya tidak akan naik menjatuhkan orang lain. Kita naik bersama saja, sama-sama kita belajar. Cuman mohon maaf ya, akun yang bertanya barusan itu saya blokir saja ya. Karena saya tidak mau debat, tapi kalau misalkan dia mau, ibaratnya sharing-sharing, monggo silakan. Supaya tidak ada kecenderungan saya ada indikasi kebohongan atau apa ya. Ini taring yang ngurak ya.
Nah, di sini ada berbagai macam jenis taring ya. Jadi kita ambil sampel mungkin ini ya. Ini taring babi hutan. Taring babi hutan ini pun sama ada urat darahnya bagian tengahnya nih ya. Jadi ini ada pecahan, tapi kita bisa lihat dari dalamnya nih. Akibat ini ada pecahan ini, akhirnya kita bisa lihat juga kan. Ini kopong sampai ke bagian atas ya. Dan ini betina. Mau taring apapun itu kalau betina biasanya ada urat darah. Biasanya seperti itu ya. Nah, kalau ini dia jantan ya. Karena bagian tengahnya ini dia nggak kopong ya, padat ya dia. Jadi ada perbedaannya seperti itu ya. Nah, kalau urat-urat yang retakan seperti ini, dia ngurak ya. Nah, dari segi warna pun jelas berbeda sih kalau taring yang alami itu. Juga ini saya berikan tips yang lebih penting lagi ya. Biasanya kalau taring alami itu jarang dia bentukannya mulus atau seperti apa ya? Seperti halus. Jadi permukaannya itu nggak rata. Ini ibaratnya ini ya. Coba kita lihat nih ya tuh. Ini dari sini bergelombang. Tuh. Jadi memang di sini pun tuh dia bergelombang ya. Jadi nggak mulus rata gitu. Kalau yang original itu memang dia abstrak. Berbicara tentang seputar taring, ini kita ada beberapa macam taring ya yang akan saya tunjukkan. Ini taring beruang ya. Taring beruang ini ngurak ya, bukan hasil buruan ya. Ini bisa kita lihat retakannya nih ya, sangat alami. Jadi kalau retakan itu sebetulnya tidak bisa ditiru sih retakan itu, karena memang ini dari dalam retakannya. Ini kalau kita pegang ini dia mulus, jadi tidak merasakan seperti ada bergerigi itu kan. Ini mulus kita pegang, jadi retakannya dari dalam ya, bukan retakan dari luar. Dan kalau kita misalkan untuk membuat retakan dari dalam tuh sangat susah juga. Bagaimana caranya kan bingung juga gitu kan. Ini jadi hasil ngurak itu memang dari alam, tidak bisa kita tiru ya. Ini yang taring beruang. Nah, ini taring harimau yang ngurak juga ya. Jadi memang ada yang panjang, ada yang pendek, itu memang tergantung dari alam ya. Kita apa adanya gitu kan. Hasil retakan-retakan ini memang dari alam semua. Nah, kalau taring macan biasanya dia size-nya kecil. Size-nya kecil ya. Ini taring macan, ini taring harimau. Beda ya, size-nya beda ya. Ini taring harimau, taring macan. Beda ya, size-nya beda. Nah, ada taring singa tapi betina. Nah, ini nih. Ini terlihat ya banyak retakannya. Dan ini kopong, dia betina ya. Ini taring singa yang betina dan taring singa yang jantan ini yang paling besar. Ini pun ada uratnya ya. Jadi dia memang sangat unik ya. Nah, semua yang saya rawat ini itu turun temurun ya dari sesepuh, dan ini orang-orangnya beda. Yang nitip ke saya itu orang-orangnya beda. Ada yang misalkan dari satu ini punya siapa, satu ini punya siapa. Itu kan saya hanya sebagai orang yang merawatnya saja. Bukan berarti ini punya saya. Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya ini mahar berapa, saya harus tanya dulu ke orang yang merawatnya. Dan asal usul taring ini semua itu hasil ngurak. Pertama itu ya. Yang kedua ini turun temurun. Jadi dari sesepuh zaman dulu yang dia rawat, yang dia pakai, diturunkan ke anak cucu, sampai kita rawat dari sekarang, kita masih rawat juga ya. Ini dulunya dipakai untuk acara ritual adat. Kalau kita di Bandung ya, kalau kita di Bandung ada seperti pagelaran ritual seperti pemacan, mengundang hodam-hodam macan. Kita memerlukan agama yang seperti ini ya, yang asli. Karena kalau yang nggak asli, dia nggak mau masuk gitu kan. Itu logika ilmunya ke situ ya. Nah, kalau kita misalkan punya agama yang seperti ini, itu kita harus tahu dulu asal usulnya ya. Jadi jangan sampai kita ibaratnya punya koleksi taring tapi tidak tahu asal usulnya, ciri-ciri yang asli dan palsunya seperti apa, cara penggunanya seperti apa gitu kan. Jadi kita harus paham ya itu ya. Ini edukasi yang saya berikan khusus untuk kita semua supaya kita tidak dibohong sama orang itu kan bahaya juga kan bagi kita, karena yang namanya taring-taring seperti ini itu tidak ada yang murah ya. Hampir semua taring yang seperti ini kalau misalkan dimakan ke orang tuh agak lumayan juga mahalnya gitu kan. Untuk tuah energi taring sebetulnya memang ada energinya, tapi kita kan mesti tahu dulu kuncian hodamnya seperti apa, cara kita menggunakannya seperti apa. Ini kita seper aja ya biar bisa bisa saling edukasi aja ya. Saya akan pakai taring yang beruang. Bismillah. Saya minta supaya bisa memperlihatkan untuk wujud tuah keselamatan dari taring yang saya pegang ini, biar betul kalau ada kodamnya. Minta tolong. Jadi ini halus ya. Kalau
punya taring yang seperti ini, kalau kita tidak tahu cara penggunanya itu sebetulnya agak rugi juga ya, sayang banget gitu kan. Kita coba yang nih, taring babi hutannya. Jadi halus ya, kalau kita pisahkan itu halus, rasanya halus. Nah ini edukasi tentang taring. Jadi mohon maaf akun yang komentar tadi saya blokir ya, karena saya tidak mau debat nanti buat apa gitu kan. Tapi kalau misalkan mau kita sharing ya silahkan. Hanya saya tidak suka kalau misalkan dia tidak tahu kejelasannya, tapi tiba-tiba menjustis bahwa barang yang saya itu barang palsu, istilahnya seperti ya, tulang yang dibentuk seperti taring, itu sebetulnya kalau bagi saya sangat disayangkan sekali. Sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mistik Nusantara.